Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Dadang. Kali ini Kak Dadang tidak di Perpustakaan Sulman AS, tapi Kak Dadang pagi ini berada di salah satu perpustakaan digital Enzen, yaitu SMA Labor Pekanbaru. Kali ini Kak Dadang tidak sendiri, ditemani oleh kepala perpustakaannya di perpustakaan ini, yaitu Pak Latif. Kepada Pak Latif, kami persilakan. Selamat pagi ya Pak, menjelang siang Pak Latif. Pagi. Saya boleh tahu nggak sejarah perpustakaan ini, ceritakan sedikit. Oke. Perpustakaan digital SMK Laba Pekanbaru konsepnya memang digital ya, Ya. teman-teman semuanya. Mengapa digital? Karena SMK Labor diketahui memang sekolah ICT Center Pekanbaru. Nah, karena ICT Center Pekanbaru ini, makanya kita mengusung konsep perpustakaan digital. Ya. Digital bukan saja berbicara mengenai slim Ya. atau in-slide ya, tetapi seluruh yang ada di perpustakaan, khususnya juga umumnya sekolah, juga terintegrasi di perpustakaan, baik itu materi pelajaran, informasi, media tatap muka, kemudian bahan akses koleksi, itu kita konsep digital. Nah, jadi digital itu bukan saja hanya sebicara tentang slim atau in list slide gitu. Oh, seperti gitu Pak. Ini berbicara tentang sebelum saya dengar nih kan perpustakaan MZen ini menjuarai perusahaan sekolah tingkat nasional juara 1. Sebelum itu rencangan awalnya atau rencana untuk bisa mewakili Riau itu dari tahun berapa Pak? Boleh diceritakan? Ya, kita prosesnya panjang nih Pak ya, Ya. sehingga bisa juara 1 nasional Ya. lomba perpustakaan terbaik tingkat SMK. Dari 2013 memang kita canang perpustakaan digital. Ya. Selanjutnya 2016 kita bangun taman literasi di luar, Ya. konsepnya outdoor. Ya. Kemudian 2018 ya kita berbenah ke indoor, ke ruangan. Alhamdulillah 2019 itu kita sudah dapat 4 ruangan, sehingga kita memberanikan diri bahwa kita harus maju, kita sudah kepalang tanggung, mau tidak mau kita harus bisa, dan targetnya kita harus juara. Ya, alhamdulillah juara. Konsep yang Bapak apakan kan ini sebagaimana kita tahu juara terberat kita adalah Jogja, karena Jogja ini udah 8 atau 9 kali juara gitu kan. Kita kan baru sekali, kemudian turun lagi tahun 2020 lagi dan juara 2 lagi, karena kita udah berapa kali kita juara 2, mulanya dari MAN 1 Pekanbaru, SMK Muhammadiyah, kemudian SMK Cendana, kemarin baru diwakili oleh SMK Labor ini, barulah kita dapat juara 1. Apa yang membuat perpustakaan digital MZen ini bisa meraih prestasi saat lomba mengalahkan peserta lain tuh Pak? Iya, memang kita akui Jogja memang lawan berat kita selama 8 tahun penyelenggaraan lomba perpustakaan sekolah terbaik. Hal ini mungkin dikarenakan area dekat dengan sentral Jawa Pak ya. Kemudian posisi gubernur juga mendukung, wali kota juga mendukung, sehingga kolaborasi integrasi mereka itu terjalin. Apalagi memang perpustakaan di Jogja itu khususnya memang sudah maju. Jadi kalau kita membicarakan di Riau ini ada membicarakan ruangan, indoor, fisik, kita tentu akan kalah. Ya, Pak. Nah, makanya 2019 kita mempelajari hal itu. Kita tidak boleh bicara tentang fisik lagi, tetapi apa yang belum menjadi keunggulan Jogja di sana. Maka kita bermain dengan teknologi, karena konsep kita digital, maka kita usunglah konsep teknologi. Nah, teknologi inilah yang membuat kita bisa menjuarai juara 1 ya Pak. Jadi bukan hanya sekedar ruangan. Kalau ruangan kita akui kita kalah dari mereka. Ruangan mereka mungkin sudah bertingkat-tingkat, sudah wah, tapi dari segi teknologi mereka belum tersentuh. Itu yang membuat kenapa. Ini Kak, sebagai juara ini, sebagai penggiat oleh perpustakaan sekolah lain supaya bisa ini seperti SMK Labor yang bisa juara. Kemudian nanti yang dukungan pemerintah Provinsi Riau gimana? Kalau Jogja itu kita ketahui tadi tapi kalau Provinsi Riau ini adakah udah sepenuhnya udah mendukung atau gimana Pak?
Iya, kalau masalah dukungan tentu harus dari kita Pak ya memulainya. Kalau kita tidak berbicara, tidak mengutarakan niat untuk berlomba ini memajukan Riau ini, tentu tidak ada dukungan. Alhamdulillah dukungan dari Dinas Perpustakaan Kota, Provinsi, kemudian dunia usaha, dunia industri seperti Bank Riau, Jasara Harja, Indosat, XL, Bank BTN itu sungguh luar biasa Pak ya dalam mengantarkan kita ke juara satu nasional. Tapi intinya harus komunikasi dan kolaborasi. Ya, ini Pak bercerita tentang di sekolah, kan Bapak tadi bilang harus dari kita diri sendiri. Itu kiat Bapak nih untuk mungkin kepala sekolahnya dulu, guru-gurunya dulu, tata usahanya dulu, ataupun siswanya dulu, ataupun orang tua murid yang bisa berprestasi di perpustakaan ini. Gimana Pak bisa menceritakan untuk gimana bisa perpustakaan lain bisa seperti perpustakaan Labor ini? Tentu kita akui Pak ya bahwa semua yang ada di perpustakaan manajemennya tentu ditentukan kepala sekolah. Maka kita harus klop dengan kepala sekolah, kita harus komunikasi bahwa kita harus tunjukkan kinerja kita. Ya, jangan keinginan kita tidak tercapai. Kinerjanya SDM-nya juga pun harus ada yang di perpustakaan itu harus unggul juga. Harus unggul kayak itu. Jadi kita ingin maju, kita bicara pada diri kita. Bisa nggak nih? Apa yang kita perbuat harus seperti itu. Kalau kepala sekolah kita sudah percaya, sudah yakin dengan kita, tentu itu akan mudah dari segi perencanaan perpustakaan, anggaran. Sehingga apa? Kebijakan-kebijakan kita, SOP perpustakaan tentu akan didukung kepala sekolah. Nah, jadi sehingga ya kalau sudah didukung kepala sekolah, masyarakatnya baik itu guru dan siswa bahkan orang tua tentu mereka kolaborasi ingin membantu perusahaan kita. Ini lagi. Setelah menjuarai perpustakaan sekolah tingkat nasional ini, banyak sekolah lain sebagai referensi atau rujukan ke perusahaan ini, ataupun pengunjungnya dulu kan sebelum lomba kan mungkin orang tua ataupun guru di sini, pelajar sini yang berdekatan dengan sini. Sekarang setelah menjuarai banyak dari luar yang datang untuk melihat secara dekat itu seperti SMA Labor ini Pak. Oke, baik. Kalau masalah kunjungan tentu imbasnya karena kita juara satu nasional tentu Pak ya banyak kunjungan. Alhamdulillah untuk Riau saya rasa itu sudah hampir semua Pak ya dari seluruh kabupaten yang diwakili sekolah masing-masing sudah pernah berkunjung. Sampai saat ini kita lebih kurang 100 kunjungan sudah dari berbagai instansi. Itu di luar individu Pak ya. Bahkan individu datang secara langsung saja, nah seperti itu. Kemudian dari di luar Riau seperti Sumatera, kemudian Sumut, Jambi itu juga sudah pernah berkunjung. Jadi kita alhamdulillah ya Pak, karena mungkin ini imbas juara satu nasional ya, sehingga mereka mau berkunjung. Saya lihat ke belakang banyak piala-piala. Ini piala dari mana aja tuh Pak? Ya, ini piala hasil dari literasi siswa kita, kemudian hasil dari misalkan masa tentang umum lah Pak ya. Jadi diletakkan memang di perpustakaan, apakah dia lomba-lomba misalkan lomba pidato, baca puisi, pewarah, kemudian yang lainnya kita letakkan di perpustakaan. Tentu ujung-ujungnya mereka membaca buku kayak itu Pak ya. Imbasnya dengan apa kiat dari perpustakaan sendiri untuk siswanya tuh Pak, ataupun mereka pernah belajar ke ruang perpustakaan ataupun pergunakan fasilitas yang ada di perpustakaan untuk penunjang seperti olimpiade ataupun gimana tuh Pak untuk siswa yang berkunjung ke sini. Ya, tentu siswa yang berkunjung ke sini tentu memanfaatkan fasilitas kita ya. Alhamdulillah fasilitas kita lengkap, ada sound, kemudian ada mikrofon, kemudian ada perangkat komputer, sehingga bisa dimanfaatkan siswa kita. Sehingga kalau ada lomba pun mereka tinggal latihan di sini. Karena memang ruang keempat ini Angkos Turi ini memang ruang untuk berbagai kegiatan bisa dilakukan gitu ya. Atau prestasi lain Pak, juara perpustakaan nasional ataupun juara-juara dalam segi tari ataupun yang lain, ataupun penggiat ada bibit penulis nggak Pak di sini Pak?
Ya alhamdulillah Pak ya, karena memang perpustakaan itu melahirkan generasi literat, tentu ujung-ujungnya mereka kita tuntut berkarya. Alhamdulillah kita sudah meluncing lebih kurang 20 buku Pak ya. 20 buku itu sebenarnya sejak sebelum perpustakaan kita ke nasional itu kita sudah merilis buku itu sejak tahun 2013 dalam kegiatan gerakan sekolah menulis buku. Nah, itu yang menulis Pak guru, anak-anak atau pelajar atau siswa atau apa? Ya itu guru dan siswa kita. Guru dan siswa, jadi guru dan siswa kita tuntut berkarya, apakah antologi atau misalkan karya individu. Antologi puisi dan cerpen atau gimana Pak yang lebih di sini, ataupun buku yang ditulis tentang umum ataupun gimana? Iya itu buku umum Pak ya. Misalkan buku umum itu guru-guru, tapi kalau buku misalnya sastra itu seperti puisi, kemudian kumpulan cerpen, ada juga kumpulan naskah drama guru-guru itu juga ada. Ataupun memang ada khusus guru yang membimbing siswa khusus untuk siswa di sini Pak, ataupun mereka ada masuk forum-forum literasi tentang penulisan, ataupun memang dari penulisannya dari SMA Labor ini. Ya kita memang ada tim Pak ya untuk menilai layak atau tidak suatu tulisan itu sehingga bisa dibukukan Pak ya. Jadi kita misalkan saya juga selaku kepala pustaka juga berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian kita bentuk tim di perpustakaan untuk memantau perkembangan naskah yang akan dibukukan itu. Jadi timnya dari kita. Jadi kita beri masukan ke karya ini loh harus diubah, ada kesalahan penulisan. Nah, jadi kita sendiri Pak, tim kita. Tim sendiri Pak ya. Anak-anak khusus dari sekolah juga Pak belajarnya ya. Iya. Ada tak belum yang di luar, kan di Pekanbaru ini ada forum lingkar pena, ada komunitas pena terbang dan lain-lainnya. Ada pernah dari sana mereka atau tidak? Ya kalau dari seperti forum lingkar pena mereka juga pernah sosialisasi sini Pak ya. Kayak itu juga pernah kita terlibat kerjasama dalam launching buku juga, tapi sebatas karya saja. Tapi kalau proses misalnya bagaimana membuat visi yang baik itu dari tim kita. Jadi memang seperti forum lingkar pena atau pena terbang itu juga sangat membantu. Ya, karena berkaitan dengan apalagi Bapak guru bahasa Indonesia itu kan kalau sastra itu lebih ke guru bahasa Indonesia yang tahu tentang itu. Ini harapan ke depan. Apalagi nih yang terobosan yang dilakukan oleh Perpustakaan Labor, baik nanti entah ada lomba yang lain berbentuk lain bukan dari nasional perpustakaan aja, mungkin dari Kemdikbud kan mungkin ada juga yang apakah ingin ikut lagi atau gimana Pak? Iya karena kita sudah juara 1 nasional Pak ya. Kalau kita mau juara 1 lagi saya rasa hal yang lucu juga ya. Karena kita sudah juara 1 nasional, jadi imbas karena kita juara 1 nasional ini tentu 5 tahun akan datang kita tak diperbolehkan lomba sampai tahun 2024. Seandainya 2025 pun ada lomba lagi mungkin kita tidak akan ikut. Jadi yang sama ataupun maksud saya yang di luar dari perpustakaan nasional. Ya kalau di luar perpustakaan nasional untuk penghargaan perpustakaan saya rasa untuk perpusnas saja Pak ya. Kalau Kemdikbud mungkin belum, itu hanya literasi namanya. Literasi ya. Karena pernah SMA 1 pernah ikut ajang itu, kemudian entah diwakili dari mana lagi. Ada beberapa kali yang saya ketahui itu ikut dalam perlombaan itu, tapi itu tidak termasuk dengan yang nasional. Maksud saya seperti itu tadi. Tapi mungkin kalau ada ditawarkan mungkin mau juga, tapi bebenah untuk harapan kedepannya Pak perpustakaan ini seperti apa? Ya harapan kedepannya tentu kita berharap perpustakaan ini bukan suatu tempat untuk membaca buku saja, tapi wadah bagaimana menuangkan imajinasi, berkolaborasi sehingga tercipta inklusi sosial itu Pak ya, dan merangka meningkatkan ekonomi. Kemudian perpustakaan kita terbuka untuk umum. Kita juga terus berinovasi, berbagai teknologi di perpustakaan kita hadirkan untuk memanjakan pemustaka. Ya, itu Pak. Mungkin udah banyak informasi yang kita dapatkan dari Pak Latif. Mungkin ada waktu kesempatan lain saya akan datang lagi, mungkin bertanya tentang ini. Saya sangat nyaman lah berada di sini. Saya lihat tadi dari beberapa ruang-ruang di sini, kemudian di luar juga ada pojok-pojok bacanya yang terkelola ya dengan bagus dan rapi seperti itu.
karena perusahaan ini dapat juara 1, ya saya udah agak jempol lah ya untuk itu. Terima untuk kasih, Pak. bisa mewakili Riau ke juara 1 tingkat nasional itu suatu hal yang susah untuk dilakukan, tapi SMA lah, Muhammad Zain ini bisa mewakili Riau dan juara 1. Itu harapan kedepannya. Mungkin harapan kita semua kedepannya bisa diikuti oleh jejak-jejak perpustakaan lain. Ini yang terakhir aja Pak, untuk siap. sekolah lain tuh gimana? Untuk Ya. mempersiapkan diri seperti apa seperti itu? Sebenarnya intinya harus dari diri kita Pak ya. Ya. Untuk perpustakaan lainnya, mari kita memajukan perpustakaan kita, bukan sekedar untuk lomba, tapi bagaimana fungsinya menjalankan pendidikan, Ya. kemudian literasi itu terjalan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah layak, maka wajiblah atau boleh kita coba ikut lomba perpustakaan nasional. Itu Ya. kan suatu penghargaan Pak ya, Ya. terhadap perpustakaan kita atas kinerja yang telah kita capai selama ini. Ya. Oke, tetap semangat teman-teman. Ya. Ingat, untuk maju kita tentu harus semangat, Ya. kolaborasi, dan harus semuanya kita rangkul. Oh ya. Itu saja. Ya itu Pak ya, demikianlah bincang-bincang kita pagi ini dengan Pak Latif. Kalau ada kesilapan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Pak. Salam literasi. Oh gitulah Pak ya. Memang sekarang ini orang banyak itu